Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat channel Mas Wahyu Madura dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada Kak Asia Kasbullah selaku donatur yang sampai saat ini masih memberikan donasinya kepada saya, untuk kemudian dana tersebut digunakan dalam perkembangan atau membantu pendidikan adik-adik kami yang kurang mampu. Maka dari itu kami semuanya mengucapkan terima kasih, dan semoga Kak Asia selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat walafiat, dan selalu diberikan rizki yang halal, yang thayyiban, yang mubarakah. Dan juga kepada yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang ikut andil membantu Padepokan Mas Wahyu Madura, saya ucapkan juga terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, ya tolong jangan di skip-skip atau jangan diambil separuh-separuh, supaya kalian paham apa yang saya sampaikan nanti. Karena setiap video yang saya tampilkan itu dilihatnya biasanya durasinya cuma 3 menit atau 2 menit, langsung komen, sehingga tidak tahu di belakangnya itu saya mau menyampaikan apa. Jadi banyak yang salah paham, banyak yang keliru di dalam menafsirkan maksud dan tujuan saya ini. Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, pada kesempatan ini atau siang hari ini saya ingin menanggapi pelaporan Gus Abbas Buntet oleh beberapa aliansi atau LSM yang ada di wilayah Surabaya dan Gresik. Itu tak lain adalah akibat daripada ulah Gus Abbas sendiri, dimana sebelum dia tampil di atas pentas sudah ada perjanjian dengan kepolisian, khususnya Polres Gresik, bahwa di dalam ceramahnya tidak ada pembahasan masalah nasab. Kenapa? Karena pembahasan masalah nasab ini sangat sensitif. Jangan diartikan tidak boleh membahas masalah nasab terus dikatakan para habaib takut rungkat. Sama sekali tidak seperti itu tujuannya. Tujuannya pelarangan ceramah membahas masalah nasab adalah dikhawatirkan terjadi gesekan di dalam masyarakat, di mana yang sekarang ini sudah kondusif. Jadi tidak ada masalah antara pengikutnya Imaduddin Al-Bantani, pengikutnya Abbas Buntet atau Gus Abbas Buntet. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan apa-apa. Lah dikhawatirkan dengan ceramahnya itu akan menimbulkan polemik di dalam masyarakat sehingga terjadi gesekan nantinya. Akan tetapi kesepakatan yang sudah diatur oleh Polres dilanggar sendiri oleh si Abbas Buntet ini. Ternyata di dalam ceramahnya bukan hanya mendoktrin masyarakat, bukan hanya dia membahas masalah nasab, akan tetapi dia juga memberikan
ceramah-ceramah yang kurang berkenan kepada Polres Gresik. Sampai dia mengatakan bahwa Polres Gresik pengecut, harus dicopot dan lain sebagainya. Itu kan sudah bahasa-bahasa yang bersifat provokator. Mungkin si Abbas Buntet ini gak ngerti arti provokator. Provokator itu ketika mulutmu menyampaikan sesuatu kepada masyarakat yang menimbulkan reaksi di dalam masyarakat itu sendiri. Itu namanya provokator. Jadi marilah saudara-saudaraku kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak usah terbawa arus, tidak usah ribut masalah nasab Ba'alawi, nasab Wali Songo. Ayolah kita kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kasihan masyarakat awam, kasihan masyarakat-masyarakat yang hanya ikut-ikutan. Kalau kita ingat Gus Dur, kan selama ini yang dijadikan senjata oleh mereka ini adalah Gus Dur. Padahal Gus Dur tidak memiliki sifat seego kalian. Terbukti pada saat Gus Dur dilengserkan dari jabatannya, itu jutaan umat akan mengepung istana. Akan tetapi Gus Dur memerintahkan kepada Mahfud MD untuk tidak melakukan gerakan apapun. Karena apa? Karena bagi Gus Dur jabatan itu tidak penting. Yang penting itu adalah nilai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sangat berbanding terbalik dengan mereka-mereka yang katanya Gus Durian, akan tetapi pelajaran penting yang disampaikan oleh Gus Dur diabaikan. Hanya karena ingin dirinya dianggap sebagai pahlawan, ingin dirinya dianggap sebagai kiai, ingin dirinya dianggap sebagai habib, rela mengorbankan masyarakat awam yang tidak tahu seluk-beluk masalahnya, yang hanya ikut-ikutan dan akhirnya saling sikut, saling caci maki. Seharusnya para ulama, para habaib, para kiai itu memberikan contoh perdamaian, memberikan contoh kebaikan kepada masyarakat. Bukan contoh-contoh yang arogan. Kalau saya lihat video-video yang di-upload oleh para YouTuber ini, baik itu videonya Imaduddin, Abbas Buntet, Kang Fuad Pleret, Habib Rizik, Habib Bahar, dan Habib-Habib lainnya, ini berlomba-lomba di dalam menunjukkan arogansinya. Ya. Jadi ketika saya menilai, oh ini kiai ini, Ki Abbas misalnya, Ki Abbas Buntet atau Ki Imad, saya nilai mereka itu arogansi, maka kelompok mereka akan mengatakan bagaimana si Habib Bahar, bagaimana si Habib Rizik. Ketika saya mengomentari Habib Rizik, maka mereka akan menjawab, jangan komentari kami. Bagaimana dengan si Abbas Buntet, bagaimana si Imaduddin. Jadi kalau saya nilai sekarang, ini sama. Gak dari habaibnya, gak dari kiainya, gak dari gusnya, gak dari ustadznya, sama-sama menunjukkan arogansinya. Jadi mereka itu
bukan menunjukkan kelembutan, bukan menunjukkan ini loh akhlak Rasulullah. Seperti ini loh menghadapi masalah, apalagi sesama Islamnya yang katanya Islam itu bersaudara dengan Islam yang lainnya. Tapi mana buktinya? Kalian yang suka keluar-keluar hadis, kalian yang suka mengkeluarkan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tapi kenyataannya saling sikut, saling tendang, saling caci, saling maki. Jadi perlahan saya ngikuti Habib Bahar, saya ikuti Habib Rizik, saya ikuti Habib-Habib yang lainnya, saya ikuti. Demikian pula kelompoknya Imaduddin, kelompoknya Abbas, kelompoknya Fuad, saya ikuti semuanya. Kok semuanya sama-sama arogansi, sama-sama ingin mempertahankan harga dirinya. Apakah semacam itu akhlaknya Rasulullah? Apalagi pengikut-pengikutnya ini baru 2 menit lihat video saya sudah ngoceh gak karu-karuan. 3 menit, 4 menit mengikuti video saya sudah ngoceh gak karu-karuan. Jadi gak paham apa yang ingin saya sampaikan di sini. Gak ada yang paham. Karena tidak ada yang melihat video saya sampai tuntas. Dulu saya dinasihati oleh para kiai, oleh para ulama, oleh para habaib supaya saya hidup lebih baik. Akan tetapi sekarang ulama, kiai, habaib yang dulu menasihati saya, yang sekarang malah sering menimbulkan polemik, sering menimbulkan masalah. Jadi kalau seperti ini gak selesai-selesai, saudaraku. Polemik nasab ini gak akan berakhir. Kecuali bentuk kelompok perang sekalian. Mending sekalian seperti itu daripada mulutnya keluar-keluar dari panggung ke panggung. Jadi buat para habaib, buat para ulama, untuk masalah pelaporan Gus Abbas ini saya kira gak perlu dilaporkan. Karena semakin Gus Abbas ini dilaporkan, nanti akan semakin terjadi benturan di dalam masyarakat, akan terjadi polemik. Jadi biarkan saja teriak-teriak. Yang percaya terhadap habaib monggo, yang gak percaya monggo. Seharusnya seperti itu. Biarkan. Toh walaupun gak percaya terhadap habaib, itu tidak akan mengurangi kemuliaannya para habaib. Jadi sekali lagi untuk saudara-saudaraku semuanya yang berada di LSM, karena saya tidak masuk ke dalam ruang lingkup kalian, ya. Jadi saya sampaikan untuk pelaporan Gus Abbas itu saya kira tidak perlu. Karena nanti bukan menyelesaikan masalah, akan tetapi itu malah makin menimbulkan masalah. Suasananya makin panas, makin keruh. Jadi kalau menurut saya para habaib fokus saja di dalam berdakwahnya, menyampaikan kebaikan, membimbing umat. Yang percaya monggo, yang nggak percaya silakan, nggak apa-apa. Gitu aja kok repot. Itu kata Gus Dur. Jadi yang kemarin
mencaci maki saya terima. Asal jangan bawa-bawa anak dan istri saya. Karena saya katakan berkali-kali bahwa apa yang saya katakan ini akan saya pertanggungjawabkan sendiri. Alamat saya sudah jelas, tinggal kalian klik di Google Map Padepokan Mas Wahyu Madura, maka di situ akan menemukan alamat saya. Kalau mau ngopi silahkan datang ke sini ngopi bareng sama saya. Dari kelompok manapun, saya tidak milih-milih teman. Dari kelompok manapun, agama apapun silahkan datang ke sini ngopi bareng sama saya sambil ngobrol. Jadi jangan sekali-kali kalian bawa-bawa nama anak dan istri saya. Ya, itu pun kalau kalian merasa gentleman. Kalau kalian merasa punya akhlak. Jadi akhlaknya seorang laki-laki yang gentleman. Kalau di Madura biasanya orang kalau sudah dikatakan orang blatir, preman Madura itu tidak akan melibatkan anak kecil sama perempuan. Preman Madura kalau punya masalah, maka dia akan selesaikan secara gentleman, secara laki-laki. Bukan membawa-bawa anak-anak kecil ataupun perempuan. Jadi saya harap yang menyebut istri saya ataupun anak saya cukup sampai di situ. Satu kali saja. Kalau sampai itu terulang kembali, maka lebih baik kita ketemu Sherlock, tempatnya kita ketemu di tengah-tengah. Apa mau kalian akan saya layani. Kalian mau kopi saya belikan kopi, kalian mau rokok saya belikan rokok. Sekali lagi saya sampaikan, kalau yang kemarin itu orang Madura, biasanya orang Madura agak seperti itu. Orang Madura itu kalau punya masalah, maka dia tidak akan melibatkan perempuan dan anak-anak. Berkali-kali saya sampaikan bahwa apa yang saya ucapkan ini akan saya pertanggungjawabkan sendiri. Jangan bawa-bawa keluarga saya, jangan bawa-bawa anak istri saya, orang tua saya, saudara saya, organisasi saya, padepokan saya. Jangan bawa-bawa itu semua, karena apa yang saya katakan ini keluar dari mulut saya dan akan saya pertanggungjawabkan sendiri. Sekali lagi pesanku buat saudara-saudaraku, sebaiknya kita kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Biarkan para kiai ribut masalah nasab, biarkan para habaib ribut masalah nasab. Kiai gak bener, kita cari kiai yang bener. Tapi kalau standar mereka adalah Imaduddin dan Abbas, standar kalian adalah Habib Rizik dan Habib Bahar, ya silahkan ikuti. Tapi kalau saya enggak kedua-duanya, karena saya memiliki standar sendiri di dalam mengukur kebenaran. Ya. Jadi ketika saya mengkritiki Abbas Buntet maupun Imaduddin Al-Bantani itu, bukan berarti saya menutup mata terhadap kesalahan para habaib. Tetap akan saya berikan kritikan bila mana ada habaib melakukan suatu kesalahan yang fatal dan itu bisa merusak akidah. Video-video saya sebelumnya sudah banyak yang mengkritiki para habaib. Jadi saudaraku, demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.